Ubi Societas Ibi Justitia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, kami dari Delegasi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada perdebatan kali ini berdiri pada standing position pro. Kami setuju bahwa Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Saya Rafika Herfi selaku pembicara pertama ditemani oleh dua rekan berpikir saya, Alvin Priyotrismanto sebagai pembicara kedua dan Queenie Minang Safira sebagai pembicara ketiga. Kami menggunakan 3 landasan berpikir, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Lalu landasan berpikir kami berangkat dari 2 perspektif utama, yaitu hukum dan politik. Seperti yang kita tahu, Indonesia menganut asas demokrasi dalam menjalankan roda kenegaraannya. Dapat kita cermati pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan nafas dan slogan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, Indonesia mengenal sistem pemilihan umum sebagai sarana transisi kepemimpinan. Kenyataannya di ruang publik sering terjadi kecurangan yang berujung sengketa. Padahal sudah bertahun-tahun pemilu ada, namun sengketa tak pernah reda. Maka pada tahun 1982 dibentuklah pengawas pemilu dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslu Pemilu, yang selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tim kami mengamini bahwa pelanggaran yang sering terjadi di pelaksanaan pemilu adalah merupakan bagian dari resiko demokrasi. Maka dari itu kami sepakat bahwa Bawaslu harusnya hanya bergerak dan fokus untuk menjadi dewan pengawas serta perekomendasi jika terjadi kecurangan saat pemilu. Dan proses peradilan sengketa pemilu pasca penetapan hasil pemilu cukup dilakukan dalam satu pintu saja, yaitu dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam pasal 5 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu hanya berwenang hingga sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan. Sesuai dengan pasal 93 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita dapat melihat keterlibatan Bawaslu yakni hanya sebatas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Kami juga berpegang pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilu yang bersifat final dan mengikat. Kami menyetujui hanya Mahkamah Konstitusi saja yang dapat menjadi mahkamah untuk mengakhiri pertikaian politik yang terjadi selama pesta demokrasi berlangsung, apalagi seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Tiap kubu memiliki loyalitas dan determinasi yang tinggi atas pilihan mereka, disertai dengan maraknya peredaran berita-berita palsu yang membuat situasi nasional dirundung ketegangan. Penyelenggaraan pemilu bahkan tampak kewalahan mengklarifikasi berbagai tuduhan dan serangan berupa berita palsu yang berupaya mendelegitimasi peran mereka. Maka dari itu, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa secara faktanya tugas dan wewenang Bawaslu hanya sebatas mengawas dan mengawal pesta demokrasi saja. Dari kacamata rakyat, jikalau sengketa pemilu ditangani oleh beberapa pintu, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa pemilu pun juga bertele-tele. Padahal, seperti yang kita tahu, hasil pemilu adalah hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Kami melihat bahwa perlu adanya unifikasi dalam penyelesaian permasalahan ini. Maka tidak tepat jika penyelesaian sengketa pemilu harus melalui banyak pintu. Jadi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam perkara pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional bertujuan untuk menjaga dan menjernihkan suara rakyat. Maka dari itu, kami sangat menyayangkan jika di ruang publik muncul opsi Bawaslu juga berhak menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Meski demikian, kata terakhir dari ujung akhir ini tentu saja hanya mengandalkan pembuktiannya di persidangan. Pelanggaran hasil pemilu pasca penetapan secara nasional sudah sepatutnya dikawal bersama dan didudukan dalam bingkai nalar sehat yang berpihak pada demokrasi dan negara hukum. Oleh sebab itu, atas bangunan argumentasi yang telah kami sampaikan secara tegas dan lugas, kami menyatakan bahwa Bawaslu tidak berwenang menangani pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Pada akhirnya tujuan perdebatan ini bukan menentukan siapa yang paling hebat, namun apa yang paling tepat untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.